Nah. Nah, oke. Ini yang kita pelajari adalah masih lanjutan dari materi minggu lalu. Kalau minggu lalu itu adalah rumus jumlah dan selisih sudut. Minggu ini kita akan belajar, mirip-mirip sih judulnya ya. Itu rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut dan sudut ganda. Nah, kita akan pelajari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan di akhir nanti, Bapak seperti biasa akan memberikan 5 soal yang harus kalian jawab cepat ya. 5 soal berarti 5 orang yang beruntung hari ini. Baik, kita lanjutkan. Ini dia. Yang akan kalian pelajari adalah kira-kira ini. Mantap nih. Ya, menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan menyusun bukti. Kemudian apa yang harus kalian pelajarinya? Nanti kalian baca aja sendiri ya. Menggunakan rumus trigonometri, jumlah dua sudut, selisih dua sudut, dan sudut ganda. Kemudian merancang rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut ganda. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Ya, lanjut. Nah, apa yang harus kalian pelajari nanti, yang harus kalian kuasai? Ya ini, ada menggunakan rumusnya, kemudian bisa merubah rumus dari jumlah ke perkalian, dari perkalian ke jumlah, dan sebaliknya. Nih, kita lewat saja ini ya, biar cepat ya. Kita lewat biar cepat. Nah, sekarang ini. Mungkin kalian sudah pernah sih belajar, bukan mungkin, pasti kalian sudah pernah belajar tentang rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut, pasti. Cuman mungkin ada beberapa yang lupa, ya itu wajar ya. Makanya Bapak di sini untuk mengingatkan lagi tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut ganda ya, dua sudut ganda. Namanya jumlah, ya penjumlahan. Kalau selisih ya berarti pengurangan. Bisa kalian simak di sini, ya. Bisa kalian simak di sini. Ini nulisnya gimana ya, Pak? Bentar. Nulisnya gimana ya? Bisa nulisnya di sini. Nulisnya gimana ini? Hei, ini nulisnya gimana ini? Bentar. Oh, di sini. Oke. Kemudian nulisnya pakai apa ini? Draw. Nah, draw ini ya. Ada yang tahu pakai apa nulisnya ini? Masya Allah. Mas. Waduh, apa jadi hitam? Ini jangan jadi begini sih. Mohon maaf. Iya Pak, masih baru ya Pak. Masih baru ini. Enggak, ada yang tahu nggak mana buat nulisnya? Ini, yang mana? Draw kali ya? Oh ini kali ya? Iya itu kali Pak. Oke. Nah itu Pak. Ntar Bapak hapus dulu. Oke, hapus mah bisa. Hapus. Oke, kalian perhatikan si Hilmi ketawa-ketawa banget, ketawa ngeledek gitu ya. Kalian perhatikan, nih penjumlahan itu modelnya begini, ya, modelnya begini. Ada dua buah sudut, kita sebut saja yang kuning ini sudutnya alfa, kemudian yang merah ini sudutnya beta. Kemudian kalau dua sudut ini dijumlahkan ya jadinya alfa plus beta. Jadi semuanya kuning dan merah dijumlahin. Itu untuk jumlah. Kalau selisih ya kebalikannya. Seumpama sudut yang kuning ini beta, kemudian sudut yang sininya adalah alfa, maka yang merah ini nantinya adalah alfa dikurangi beta. Kebalikannya doang ya. Ini hanya ilustrasi untuk kalian paham apa itu yang dimaksud dengan rumus jumlah dan selisih. Gitu ya. Paham ya? Kemudian harus berubah dulu ke mouse dulu. Nah, ini rumusnya ini. Secara umum rumusnya ini. Nah, kalian pasti sudah sering melihat rumus ini ya. Di dalam trigonometri rumusnya tidak berubah-berubah. Hanya begini saja. Ini untuk rumus jumlah fungsi sinus. Boleh kalian catat ya. Barangkali nanti di kuis di akhir
Kalian butuh rumus ini. Sinus alfa plus beta itu bisa kita rubah, kita uraikan itu menjadi sinus alfa kosinus beta ditambah kosinus alfa sinus beta. Kalau ini perkalian ya. Ini perkalian ditambah perkalian. Kalian ingat-ingat saja, rumus jumlah fungsi sinus itu adalah sin cos kosin. Nah, gitu yang ngapalinnya ya. Sin cos kosin. Sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Terus kalau rumus selisih fungsi sinusnya apa? Sama saja sin cos kosin, hanya tandanya jadi pengurangan. Selisih. Sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Ini untuk fungsi atau rumus jumlah dan selisih dari fungsi sinus. Nah, contoh soalnya bagaimana? Nah, lihat. Contohnya begini. Masih gampang lah ini. Ingat, di materi ini kalian tidak diperkenankan menggunakan alat bantu ya, baik kalkulator, handphone, japrian dengan teman, tabel. Tapi kalian menghitungnya dengan menggunakan rumus yang sudah Bapak kasih. Contoh, tentukan nilai sinus 75. Bapak tanya dulu, sinus 75 itu sudut istimewa atau bukan sudut istimewa? Bukan. Bukan. Artinya kalau kalian pengen tahu berapa nilai sinus 75, kalau ini bukan sudut istimewa agak repot. Betul nggak? Iya. Ya, jangankan yang sudut bukan istimewa, Pak. Sudut istimewa aja saya lupa. Tapi dengan rumus ini kita bisa tahu nilai sudut bukan istimewa tanpa menggunakan bantuan apapun selain rumus. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ya. Nah, caranya seperti ini. Sinus 75, geser dulu ininya nih. Kalian rubah 75 itu berapa plus berapa atau berapa min berapa. Usahakan sudutnya dua-duanya adalah sudut istimewa. Berapa dan berapa? Ada yang tahu? 30 dan tambah 30. Ya, 45 ditambah 30. Jangan begini, jangan 60 ditambah 15. Kenapa nggak boleh begitu? Karena nanti kalian akan bingung di sudut 15-nya. Ya, usahakan dua-duanya adalah sudut istimewa. Ya. Nah, seperti ini. Sinus 75 akan kita rubah menjadi sinus 45 ditambah 30. Kita tahu bahwa 45 itu istimewa, 30 juga istimewa. Nah, lalu kembali ke rumus yang awal tadi, sin alfa plus beta rumusnya apa? Maksudnya ada yang sudah mencatat? Rumusnya apa tadi? Sin A cos Sin B. Sin A cos B. Cos B. Cos A sin B. Jadi seperti ini. A-nya adalah 45, betanya adalah 30. Maka sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta jadi seperti ini. 45 dikali cos 30 ditambah cos 45 dikali sin 30. Kalau nggak tahu nilai-nilai sudut 45 dan 30 kebangetan. Bapak sarankan minta pengajuan kembali ke kelas 10 ya kalau kalian tidak tahu. Mau kembali ke kelas 10? Enggak. Nah, ya udah susah-susah naik Pak, suruh kembali. Yang enggak aja. Nah, sekarang sin 45 berapa? Setengah akar 2. Oke. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Akar 3. Cos 45 berapa? Setengah Akar 2. Akar 2. Sin 30 berapa? Nah, Setengah. Jadi nanti jadi begini. Sin 45-nya setengah akar 2, cos 30-nya setengah akar 3, 45 setengah akar 2, sin 30-nya setengah doang. Maka tinggal dikalikan. Setengah dikali setengah jadinya 1/4. Akar 2 dikali akar 3 jadinya akar 6. Setengah dikali setengah 1/4. Akar 2 dikali 1 jadi akar 2. Maka jadi seperti ini. 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Lalu disederhanakan. Ini ada 1/4-nya, ini ada 1/4-nya. 1/4-nya dikeluarkan sebagai pengali menjadi seperti ini.
Seperempat. Paham? Paham lah ya? Masih gampang lah ini mah ya, masih gampang. Oke. Nih, sebentar. Yang ini nih, yang ini. Itu dari setengah dikali setengah. Seperempat ya. Kemudian akar 2 dikali akar 3 juga jadinya akar 6. Setengah dikali setengah jadinya seperempat. Akar 2 dikali berapa? Ada angka sebenarnya di sini. 1. Akar 2 dikali 1 ya akar 2. Karena di sini ada seperempat, ini ada seperempat. Seperempatnya keluarkan sebagai pengali. Seperempat di luar. Maka dikali akar 6 ditambah akar 2. Paham ya? Paham. Oke. Lanjut. Tadi rumus jumlah dan selisih fungsi sinus. Kita lanjut ke rumus jumlah dan selisih fungsi kosinus. Nah, seperti ini. Untuk kosinus. Nah. Tempel, Pak. Nah, ntar Bapak hapus dulu ininya ya, mengganggu ini. Bapak hapus dulu. Oke. Agak sedikit berbeda dengan fungsi sinus. Kalau jumlah dan selisih fungsi kosinus ya, cara ngapalinnya kalau Bapak dulu ya, cos, sin. Tapi kebalikan. Kalau rumus jumlah fungsi kosinus, kalau tandanya plus nanti di sininya min. Kebalikan ya. Kalau rumus selisihnya di sininya plus. Agak dibalik ya. Cos alfa plus beta yaitu cos alfa plus beta min sin alfa sin beta. Ingat, tandanya berkebalikan. Tandanya berkebalikan nih. Nih. Tanda yang ini, nih, ini kalau di sininya plus, di sininya min. Tapi kalau di sininya min, di sininya plus. Itu khusus untuk fungsi kosinus. Kalau sinus tidak ya. Oke. Lalu contohnya bagaimana? Contoh soalnya. Contoh soalnya gampang. Gampang saja contoh soal mah. Nih. Tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai kosinus 15. Seperti biasa, 15 itu bukan sudut istimewa. Tapi kita bisa tahu nilai dari kosinus 15 dengan bantuan rumus jumlah atau selisih fungsi kosinus. Kira-kira 15 ini mau kalian rubah berapa plus berapa atau berapa min berapa? 45 min 30. Oke, 45 min 30. Ya. 45 min 30. Yang mungkin ya, tidak mungkin 30 berapa? 10 plus 5 tidak mungkin karena 10 bukan sudut istimewa, 5 juga bukan sudut istimewa. Nah, proses pengerjaannya seperti apa? Ini dia. Ntar Bapak hapus dulu ya. Hapus dulu. Oke, hapus. Proses pengerjaannya seperti apa? Nah, ini dia. Kosinus 15 itu sama dengan kosinus 60 dikurangi 45. Atau 45 dikurangi 30. Sama ya? Sama, ini hanya pilihan saja. Kalau kosinus alfa min beta, rumusnya tadi apa? Rumusnya? Cos alfa. Cos alfa. Cos beta. Cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Oke, betul. Cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Oke, seperti ini jadinya. Alfanya adalah 60, betanya adalah 45. Maka menjadi seperti ini. Nah, cos 60 cos 45, ingat ini kosinus jadi berkebalikan tandanya. Kalau di sininya min, di sininya plus, kalau di sininya plus, di sininya min. Sin 60 kali sin 45. 60 dan 45 dua-duanya adalah sudut istimewa. Kosinus 60 berapa? Setengah. Setengah. Kosinus 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Sin 60 berapa?
Tengah akar 3. Tengah akar 3. Sin 45 berapa? Tengah akar 2. Tengah Akar akar 2. 2. Jadi seperti ini. Oke. Setengah dikali setengah akar 2 nih. Ini dikali setengah itu hasilnya adalah seperempat. 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 Akar 2. Seperempat dikali akar 2 menjadi seperempat akar 2. Setengah dikali setengah hasilnya seperempat. Akar 3 dikali akar 2 juga akar 6. Maka bentuk sederhananya adalah seperti ini. Nah, seperempat akar 2 ditambah seperempat akar 6. Seperti biasa, seperempatnya ini, seperempat yang ini kalian keluarkan sebagai pengali ya. Maka menjadi seperempat dikali akar 2 atau akar 6 ditambah akar 2. Ini urutan saja ya. Mana yang duluan tidak masalah. Mau akar 2 duluan, di sini akar 6 boleh. Mau akar 6 duluan, di sini akar 2 boleh. Sifat apa namanya itu? Komutatif. Tuker-tukeran sama saja. A plus B ditambah B plus A sama. Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah. Oke. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lanjut. Sekarang fungsi tangan. Sin sudah, kos sudah dengan contoh-contohnya. Sekarang fungsi tangan. Tangan rumusnya seperti ini saja. Nah. Oke. Tangan alfa plus beta, itu rumus lainnya adalah tangan alfa ditambah tangan beta dibagi 1 min tangan alfa dikali tangan beta. Ini juga ada sedikit kontradiksi ya. Kalau di sini plus, di sini tetap plus, tapi di bawahnya min. Ya, di sini kalau di sini min, di sininya min di pembilangnya, tapi di penyebutnya plus. Itu aja bedanya. Awas kebalik ya, awas kebalik. Biasanya kebaliknya tuh di sini. Biasanya kebaliknya tuh di sini, di tanda ini, Ya, kalau di sini plus, bawahnya min. Kalau di sini min, bawahnya plus. Oke, begitu ya. Lalu, kita lanjut. Rumusnya sudah. Sudah ada catat? Sudah? Sudah. Nah, oke. Catatnya nggak usah bagus-bagus. Nanti seperti biasa Bapak upload di Classroom. Tolong kalau belum di-upload dalam waktu 1x24 jam, kalian ingetin Bapak ya. Melalui ketua kelas, Pak belum di-upload. Ini kadang lupa ya. Biasa udah faktor ini. Biasa udah faktor. Baik, lalu contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai tangan 15. Tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai tangan 15. Bagaimana caranya? Seperti biasa, 15 itu bukan sudut istimewa. Ya, bukan sudut istimewa. Maka kita jadikan dia jumlah atau selisih 2 sudut istimewa. Ya, istimewa. Kayak jargonnya siapa ya? Istimewa. Ada yang ingat nggak ya? Istimewa. Cherry Bell ya. Cherry Bell ya. Cherry Bell. Istimewa. Iya. Yes. Favorit apalah, itulah idola lah Cherry Bell. Oke, caranya begini. Nah, tangan 15 ini kita rubah menjadi tangan 60 ditambah 45. Atau tangan 45 dikurangi 30, bisa. Selera itu ya. Tangan di sini lihat, tangan alfa min beta. Maka sesuai rumus yang tadi Bapak kasih, alfa min beta itu rumusnya apa tadi? Tangan alfa min tangan beta. Bapak tulis nih ya. Dulu Bapak tulis nih. Rumusnya kalau tidak salah, maaf tulisannya kalau jelek ya.
Aduh, warnanya gimana ini ya? Oh, warnanya. Merah. Oke. Terus. Ribet banget sih. Tangan alfa min tangan beta dibagi 1 plus Ingat ya, kalau di sini min, ini plus ya. Tangan alfa dikali tangan beta. Oke. Sama dengan, di sini sama dengan. Tangan alfanya berapa? Ya berarti ribet banget ya. Tangan 60 min tangan 45 dibagi 1 plus tan 60 kali tan 45. Tan 45. Benar, tulisan apa bagus ya sebenarnya loh ini ya, bagus. Cuman ya pakai begini jadi agak jelek ya. Licin, Pak. Licin dan katrok, norak. Lalu tangan 60 berapa? Kalian tahu tangan 60 berapa? Akar 3. Berapa? Akar 3. Ya, betul. Tangan 45 Akar berapa? 3. 1. Tinggal diuraikan saja. Nah, langsung saja ya tanpa basa-basi ya. Ini maaf tulisannya jelek, hapus saja. Hapusnya juga lama ya. Agak cara cepet ngapusnya kayaknya. Ini kelamaan ngapus. Oke, jadinya seperti ini. Nah, ini kemudian akar 3 min 1 plus per 1 plus tangan 60 kan akar 3 kali 1. Maka menjadi seperti ini. Ingat, di SMP kalian pernah belajar namanya rasionalisasi penyebut ya. Betul ya? Betul? Ya, jadi intinya begini, penyebut tidak boleh masih mengandung tanda akar. Tidak boleh. Maka kalau ada penyebut yang masih mengandung tanda akar, mau tidak mau harus kalian rasionalkan. Caranya bagaimana? Dengan dikalikan senilai. Dikalikan apa? Senilai. Kok lucu ya? Dikalikan apa? Sekawan. Sekawannya dari penyebutnya ini apa? 1 sekawan itu lawan ya. Sekawan itu lawan ya. Lawannya. 1 plus akar 3, sekawannya ya 1 min akar 3. Kalau atas atau pembilang dikali 1 min akar 3, maka supaya adil, bawah juga harus dikalikan 1 min akar 3. Harus adil ya. Maka setelah dikalikan sekawan, hasilnya adalah seperti ini. Ya, bentar, ini belum Bapak hapus nih. Oke, hapus. Nih, lihat. Nih. Nih. Akar 3 dikali 1, ya hasilnya akar 3. Ya, paham ya? Kemudian, kalau udah, bentar. Ke sini, biar ganti warnanya, biar ganti, jadi ini. Kalau ke sini sudah, ke sini akar 3 dikali akar 3. Aduh, kurang panjang ya. Ke sini. Berapa? Akar 3 dikali akar 3 berapa? 3. Atau akar 9. Akar 9 kan 3. Taruh sini. Tandanya tinggal ngikutin. Plus kali min, ya min. Kalau sini sudah, ke sini sudah, pindah ke sini. Min 1 dikali 1 hasilnya min 1. Ya, min 1 dikali min 3 hasilnya plus akar 3. Dibagi. Nah, khusus yang bawah, nih lihat ini trik. Kalau perkalian 2 buah bilangan tandanya berbeda, tapi bilangannya sama,
maka boleh kalian kalikan cepat. Depan dengan depan, belakang dengan belakang. Boleh. Tapi ingat, hanya boleh dilakukan kalau bilangannya sama. Kalau beda mah tidak boleh ya. Awas, Bapak tidak pernah mengajarkan begitu. Kalau bilangannya sama, maka langsung saja 1 dikali 1, 1. Plus dikali min. Akar 3 dikali akar 3, 3. Oke ya? Oke. Berlaku kalau bilangannya sama. Maka lanjutannya bagaimana akhirnya? Jadi seperti ini. Nah, akar 3 ditambah akar 3 jadi 2 akar 3. Min 3 min 1 jadi min 4. Dibagi 1 dikurangi 3 jadinya min 2. Min 2. Kalau sudah begini tinggal disederhanakan. Tinggal disederhanakan saja. Ini lihat nih. 2 bisa dibagi dengan min 2. Jadi berapa 2 dibagi min 2? Min 1. Min 1. Akar 3-nya tetap. Min 4 dibagi min 2. Jadi berapa? 2. 2. Min 2. 2. Maka hasilnya jadi berapa ini? Hasilnya jadi berapa? Akar 3 min. Ya, min akar 3 plus. Harusnya plus ya. Oh, betul, betul. Min. Karena di sini sudah dikalikan min. Asalnya begini. Bentar. Biar kalian nggak bingung. Nih. Asalnya itu adalah min 2 akar. Sorry. Kok min 2 sih? Bentar. Hapus. Itu yang pelihara burung siapa itu? Kedengeran burung lovebird. Min akar 3 plus 2 gitu ya. Tinggal dibalik Pak, kalau saya nulisnya 2-nya di depan boleh nggak? Ya boleh. 2-nya di depan. 2-nya positif atau negatif? Positif, taruh di depan 2. Min akar 3-nya positif atau negatif? Negatif, taruh di belakang. Min akar 3. Sama kan begini ya? Sama aja dengan min A ditambah B. Boleh dong Bapak rubah tulisnya menjadi B min A. Boleh kan? Boleh. Boleh. Jadi bentuk lain dari min akar 3 ditambah 2 ya. 2 min akar 3. Bisa dipahami? Ya. Mantul. Ya. Paham loh ya. Bukan pura-pura paham ya. Capek kalau pura-pura paham itu. Apalagi memahami. Yeah. Oke, lanjut. Ini dihapus dulu ya. Saya nggak cara cepat ngapusnya begini pakai apa. Oh, clear ya. Ada clear ya. Ini ya clear ini ya. Clear or drawing. Oh, iya ya. Oke, lanjut. Lanjut. Dari tadi kayak lanjut. Ada. Ada klakson lagi tuh. Nah, untuk rumus yang tadi bisa ditangkap fungsi sinus, kosinus, dan tangen bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Baru Insya Allah. contoh ya. Baru contoh yang gampang sih. Kalau yang udah ribet mah ya beda lagi. Nah, sekarang jam berapa sekarang? Jam 10.29. 10.29. Masih ada 15 menit. Masih ada 15 menit. Oke. Untuk yang ini tanggung ya. Bapak akan selesaikan dulu tanggung ya. Apa-apa ya. Nah, dari rumus jumlah dan selisih dua sudut yang tadi di awal Bapak sebutkan, sinus, kosinus, dan tangen, kita bisa kembangkan ke rumus lain. Nah, ini kan tadi kan rumusnya kan ini kan. Kita bisa kembangkan menjadi, nah, dari rumus jumlah dan selisih bisa kita rubah menjadi rumus kali. Nah, atau rumus perkalian. Kosinus alfa plus beta ditambah kosinus alfa min beta bisa dirubah, dikembangkan menjadi 2 kosinus alfa dikali kosinus beta. Boleh dicatat dulu, boleh. Sebelum Bapak lewat. Bapak lanjut. Ya. Nih, pengembangan rumus ya. Sudah? Sudah. Ya. Oke, nanti untuk lebih lengkapnya seperti biasa Bapak upload di Classroom. Oke, jadi sini rumusnya. 2 atau dibalik ya, 2 kosinus alfa kosinus beta sama dengan kosinus alfa plus beta ditambah kosinus alfa min beta. Ini untuk rumus jumlah dan selisih kosinus.
Kalau rumus atau jumlah selisih sinus, nah seperti ini. Nah, secara umum bentuknya jadi seperti ini. Jadi kalian punya 4 rumus pengembangan dari rumus jumlah dan selisih sinus kosinus menjadi rumus kali. Ada 4 ya. Ada 4. Ini rumusnya. Nah, foto aja dulu kali ya biar cepet mah ya. Takutnya nanti kalian kepake di quiz. Foto. Itu aja. Ngalangin nggak fotonya ini? Enggak ya? Sudah? Sudah ya? Sudah. Lanjut. Ubahlah ke dalam bentuk penjumlahan atau selisih. Nah, lihat. Yang ini rumus apa? Rumus kali ya. Ini rumus kali ya. Rumus kali harus dirubah ke dalam bentuk penjumlahan atau selisih. Ke dalam bentuk seperti ini. Atau nanti kebalikannya. Dari bentuk penjumlahan atau selisih, kalian disuruh merubah ke bentuk kali. Jadi bolak-balik kalian harus tahu. Nah sekarang kita rubah dulu. Ini bentuk perkalian. Kita rubah ke bentuk jumlah dan selisih. Ingat, lihat ininya. 3 kosinus 8 alfa dikali sinus 5 alfa. 5 beta kali maksudnya ini ya. Ini 5 beta ya. Ya, tipe ya, nggak apa-apa ya. Ada yang janggal nggak dengan soal ini? Ada yang janggal nggak, Sob? Harus kalian tahu yang janggalnya dulu, harus tahu dulu. Ada yang janggal tidak? Halo? Ada yang janggal? Angka 3-nya. Nah, betul. Pak, di rumus itu 2, Pak. Angkanya 2. Kok ujug-ujug muncul 3? Bagaimana ini? Tenang. Jadi akalin. Kalian simak yang rumus yang 4 tadi. Lihat ini. Kalau di sininya 2, lihat. Kalau di sininya 2, maka di sininya 1. Ya enggak? Sininya 2, sininya 1. Dari 2 menjadi 1 tuh diapain? Kurang. Dikurang. Ini perkalian kok dikurang. Lawan dari perkalian. Dibagi, Pak. Dibagi berapa? Dibagi berapa jadi 1 nih? Bagi 2. Bagi 2, mantul. Maka kalau kita udah tahu tekniknya, di sini angka 3. Lalu nanti gimana muncul di rumusnya? Ya jadi nanti rumusnya jadi berapa? 3. Ulangi, belum nangkep berarti ya. 3 Kalau bagi di sini 3. angka 2, di sini angka 1. Dari mana angka 1? Asalnya itu dari rumusnya sebenarnya kalau mau ditulis begini. Bentar. Rumusnya itu kalau mau ditulis sebenarnya begini. 2 per 2. 2 ini ke sini. 2 yang di bawah pembaginya. Maka kalau soal ini nanti jadinya gimana? Sama dengan, kan pakai rumus yang ini ya. Pakai rumus yang ini ya. Ini ya. Kosin pakai rumus yang ini ya. Berarti nanti menjadi gimana rumusnya? 3 per 3. Buka kurung. Gitu ya. 3 per 2. Iya, 3 per 2. 3-nya dari mana ini? Dari sini. Dari depan. Rumus pembagi. Paham? Sinus. Alfanya adalah 8 alfa. Berarti 8 alfa ditambah. Ini 5 beta kali ya. Ya. 5 beta dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Yang penting kalian tahu ini tekniknya tahu ya. Kalau di sini, Pak, kalau di sininya angka 4, di sini berapa? 2. 2. Dari mana 2? 4 dibagi 2. Kalau di sininya 6, di sini berapa? 3. 3. Kalau di sininya 5, di sininya berapa? 5 per 2. 5 per 2. Ya, jadi kalian nggak usah bingung ya. Pokoknya patokan rumusnya 2. Kalau selain angka 2 tinggal dibagi 2 saja. Gitu ya. Maka jawabannya menjadi seperti ini. Nih. Bapak clear dulu ya. Clear my drawing. Nah, jadinya begini. Nah. Oh betul 5 alfa soalnya ya. Bukan beta. Tipe ini ya. Harusnya beta. Bolehlah, terserah. Ini menjadi sinus 8 alfa ditambah 5 alfa min sin 8 alfa dikurangi 5 alfa. Di depannya ada angka 3 per 2.
Sudah selesai. Berubah dari rumus kali menjadi rumus jumlah atau selisih. Ini ya, jumlah atau selisih. Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Ya, paham sih Pak, cuman dikit Pak. Ya nggak apa-apa, yang penting paham. Ya, untuk materi hari ini cukup sekian dulu. Kalau Bapak tambahin lagi rumus lain, nanti takutnya yang udah nyantol jadi ini rontok lagi ya. Iya, yang udah nyantol jadi rontok lagi. Sekarang siapkan untuk kuis. Nah, ini kita lewat dulu. Ini untuk minggu depan ya. Ini untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan. Untuk minggu depan. Sebentar. Ini yang minggu kemarin. Masih ingat ini rumus minggu kemarin? Masih? Lupa. Nah, lupa nggak apa-apa, lupa malah. Sebentar. And so, Bapak langsung lari ke ada jawabannya, Pak. Iya, udah ada jawabannya. Lupa. Tutup dulu ah. Tutup dulu. Ini masih contoh. Bentar. Ini masih contoh ya. Takut kebuka jawabannya ini. Oke, kuis. Masing-masing soal 2 menit. 2 menit ya. Masih ada 8 menit. Nah, ini dia. Coba tolong dijawab atau kerjakan dulu 2 menit. Nanti Bapak tunjuk. 2 menit. Gampang tuh. Aduh, tadi kalau yang nyimak mah. Ada Pak, dihitung dulu Pak. Alah. Sin 15. Kan udah bukan tadi tanda tangan. Udah, Pak. Udah. Nah, nanti Bapak panggil. Tolong nomor soal ini dijawab oleh Najwa Febrianti. Nah, mana Najwa? Najwa. Ada Najwa? Najwa. Ada? Najwa nggak ada Najwa? Ganti. Kalau nggak ada ganti dengan Adinda Cahya. Ada Adinda Cahya? Adinda Cahya dari IPA 1. Ada? Aku B min cos A sin B. Ada? Adinda Cahya? Yang mana? Adinda. Nggak ada? Nggak ada Adinda Cahya. Ganti. Anwar Behaki. Anwar? Belum Pak, lagi ngitung Pak. Belum. Ganti. Lintang. Ya Pak, Nah, ya saya. Sip. Lintang. Berapa jawabanmu Lintang? 1/4 Hmm? kali akar 6 min akar 2. 1/4 dikali
akar 6 min akar 2. Akar 6 min akar 2. Coba kita lihat ya jawabannya dari Lintang. Bener apa enggak ya Lintang? Coba kita cek. Berapa tadi jawabannya? 1/4 kali Heeh. min akar 2. 1/4 kali akar 6 min akar 2. Oke, betul Lintang. Lintang. Ya, dapat giveaway ya. Lanjut. Yo, lanjut. Soal kedua. 2 menit. Kos 7.000. Gampang itu mah. 30. Udah ayam kokok itu. Berarti nanti kamu rumusnya kamu rubah menjadi Cos. ya, cos alfa plus beta saja yang gampang ya. Jadi cos alfa plus beta. Kalian cari sudut alfanya berapa, betanya berapa. Usahakan dua-duanya sudut istimewa. Dua-duanya sudut istimewa. Boleh jawab nggak, Pak? Ya. Nanti Bapak tunjuk dari IPA 2. Sekarang IPA 2 ya. Kabar lah. IPA 2 ya. Oke. IPA 2 kalau sudah gampang ini malah ngedip selesai. Ngedip selesai. Bapak minta yang menjawab Doni, ada Doni. Don? Thank you. Doni Anaya Rosidin. Doni Anaya Rosidin. Ana, ayah Doni. Don? Kagak ada Doni ya. Doni, adanya Andreas, sudah siap banget Andreas. Sudah siap ya Andreas ya? Ya. Kamu ngantuk apa itu Andreas? Enggak kenapa-napa. Oh, enggak kenapa-napa. Sehat ya? Sehat, Pak. Mau jawab Andreas? Mau jawab nggak? Mau? Di unmute dulu, itunya di unmute dulu. Pak masih ngitung. Oh, masih ngitung. Oke. Asakila mau menjawab? Udah. Asahika, maaf. Asahika mau menjawab? 1/4 akar 6 dikurang akar 2 bukan, Pak? 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Jawaban dari Asahika. Apakah betul? Betul, Asahika. Mantap. Asahika dapat giveaway. Ya, lanjut. Nomor selanjutnya. Iya. Makin ke bawah makin susah ya. Apes kata yang IPA 5 apes. 2 menit. Ini berarti kalau begini kalian pakai rumus yang tadi, rumus sudut ganda. Iya, masih ingat ada yang mencatat tadi? Ya, kalau nggak mencatat mah lupa pasti. Bapak ingetin. Bapak mau baik. Ingat rumus. Ini rumus sudut ganda. Kalau tidak salah. Mana kursornya dah? Kursor mana kursor? Kursor. Ini kan jadi sinus alfa ditambah beta. Ingat-ingat rumus ini ya. Ingat-ingat rumus ini. Alfanya berapa, betanya berapa. Ingat-ingat.
Ingat, 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 ingat. Ingat. Ada yang sudah menemukan, ada? Ada? Dari IPA 3 ada? Sudah habis waktunya? Oke, tolong dijawab IPA 3 oleh Kesa Desnadia. Kesa. Ada Kesa, ada? Kesa? Sin. Kesa ada Kesa? Nggak ada. Ganti. Bagus Wijaya ada? Bagus Wijaya. Bagus. Ini tes. Bagus. Ada IPA 3 yang mau menjawab? Gampil ini. IPA 3 ada? Halo? IPA 3? Nggak ada. IPA 3 nggak ada yang on ini? Ada Pak, ada. Ada. Sok, Dendi udah menjawab minggu kemarin. Ada nggak yang selain Dendi? Saya mau coba. Fajira dari kelas berapa? IPA 2. Nah, IPA 2 nanti, IPA 3 dulu. Dendi, ada nggak teman yang mau menjawab, Den? Nggak tahu tuh Pak. Nggak pada nyaut ya? Ada IPA 3? Halo? Nggak ada. Ya coba, Den, jawabanmu berapa, Den? Sin 165 tambah 15 bukan Pak? Iya, berapa hasilnya? Kan bisa dihitung, nilai akhirnya berapa? Iya, Bentar, berapa? Pak. Belum selesai dijabarin Pak. Nah, Bentar. gampang. Tinggal sebut berapa, itu kan sudut istimewa. Berapa? Sin Ayo. 180 bukan? Iya, berapa nilainya? 90. Ayo, 180? 180? Berapa? Bentar Pak. Sudut istimewa. Berapa sudut istimewa? Sudut istimewa. Itu bukan Pak. Ih, kok 1. Sudut istimewa. 0. Nah, Oh, sudut iya istimewa. maaf Pak. 0 bukan. 80 tuh di sini. Berapa sudut istimewanya? 0. 0. Oh ya, Den. Oke, Iya, lanjut. Kak. 2 lagi, tanggung ya. Apa minta waktunya boleh ya? Boleh? Iya, Tanggung Pak. 2 lagi ya. Oke. Boleh ya, Pak. 2 lagi. Yuk, nomor 4. Nah, 0 ya sini ya. Nomor 4. Duh, ini juga pakai rumus yang mirip dengan tadi. Kosin, sin, kos. Aduh. Kosin, sin, kos. Kosin, sin, kos. Nah, burung siapa lagi itu? Acor burungnya tuh. IPA 4 sekarang ya. IPA 4 ya. IPA 4. IPA 4. IPA 4. Agak dipercepat ya, karena sebentar lagi zuhur. Agak dipercepat. Min setengah akar 5. Setengah akar 3. Burung murai itu ya, bagus burungnya. Sudah? Sudah belum? Belum? Hazia Pak, Hazia. Hajia, boleh Hajia. Berapa Hajia? Jawabannya Hajia? Min setengah akar 3. Min setengah akar 3. Kita lihat Hajiah ya. Hajiah. Min setengah akar 3. Oke, betul Hajiah. Mantul. Hajiah Syakib Widiadana ya. Oke. Satu lagi, terakhir. Catahnya IPA 5. Oke.
Gampang ini mah deh, ngedip juga selesai. Udah. Catanya Pak 5 ya. Boleh yang sudah menemukan langsung sebut nama dari kelas IPA 5 tapi ya. Dari kelas IPA 5. Duh, ada yang kentut. Saya, Pak. Siapa? Indah? Ya. Dari IPA 5 Indah? Ya. Ya, berapa jawabanmu Indah? 2 plus akar 3. 2 plus akar 3. Coba kita cek. Twing. Oke, Indah betul. Indah Tri Gustiani ya. Oke. Untuk hari ini cukup dulu ya. Untuk hari ini cukup. Nanti tugas luring seperti biasa kan Bapak upload di Classroom secepatnya ya. Ingat, kalau ada tugas, ada apa, kerjakan on schedule, jangan ditunda-tunda ya. Kalau kalian lagi memiliki waktu luang ya kerjakan. Tapi ingat jangan malam-malam juga ngerjainnya. Kalau dikasih soalnya 3 hari ya 3 hari manfaatkan. Kalau seminggu ya seminggu. Gitu ya. Baik. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Nggak ada, Pak. Habis. Oke, untuk hari ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.